Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Yusdira, peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Mamuju tahun 2022. Kali ini saya akan membahas materi tentang akuntabel pada video grafis berikut ini. Sebelum kita lanjut, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek akuntabilitas terdiri atas 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Serta yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi akuntabilitas ada 3, yaitu yang pertama, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan peran konstitusional. Yang kedua, menyediakan kontrol demokratis. Ini merupakan peran demokratis. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini merupakan peran belajar. Tingkatan akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terbagi atas 2, yaitu dimensi akuntabilitas dan alat akuntabilitas Indonesia. Yang pertama, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi antara lain. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum merupakan akuntabilitas yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, akuntabilitas program.
Ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan, yaitu ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain: yang pertama, perencanaan strategis; yang kedua, kontrak kinerja; yang ketiga, yaitu laporan kinerja. Panduan perilaku akuntabel terdiri atas 3. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Ini merupakan cerminan dari sikap cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab. Ini merupakan sikap dari efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan. Dalam hal ini kaitannya adalah wewenang jabatan. Yang terakhir adalah nilai dasar akuntabilitas. Nilai dasar akuntabilitas dapat dicerminkan dalam 10 poin. Yang pertama, masuk kerja tepat waktu merupakan nilai akuntabel yang dapat dicerminkan berupa kepemimpinan. Yang kedua, tidak bermain HP saat bekerja melayani pasien merupakan cerminan nilai akuntabel integritas. Yang ketiga, tidak membuat keputusan sendiri saat rapat. Ini merupakan cerminan dari nilai akuntabel transparansi. Yang keempat, melaksanakan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini merupakan nilai akuntabel kepercayaan. Yang kelima, berdiskusi menyelesaikan tugas laporan bulanan dengan baik. Ini merupakan cerminan nilai akuntabel tak bertanggung jawab. Yang keenam, tidak merubah peraturan alur pelayanan di puskesmas. Ini merupakan nilai akuntabel konsistensi. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan pasien dalam pelayanan kesehatan. Ini merupakan cerminan dari nilai akuntabel keadilan. Yang delapan, berkomunikasi pasien secara aktif dan ramah. Ini merupakan cerminan dari nilai akuntabel kejelasan. Yang kesembilan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai perawat. Ini merupakan cerminan dari nilai akuntabel profesional. Kesepuluh, yaitu melaksanakan tugas sebagai perawat sesuai kode etik. Ini merupakan nilai akuntabel proporsional. Demikian pembahasan materi akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.